Allahu 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 Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para alim ulama, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan, kepada khadimul majlis akhina fillah walillah al-ustadz Shani hafizahullah wa ra'ah, semua para pengurus dewan majlis Rasulullah, dan semua tokoh masyarakat yang hadir di malam yang mulia ini. Kita berdoa mudah-mudahan majlis malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kecuali aib kita ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat, mudah-mudahan qabul hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada perangkat desa kabupaten, perangkat desa, perangkat kelurahan Kabupaten Sintang yang hadir di malam yang mulia ini, dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia. Majelis ini hadirin namanya Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti majelis yang dinisbatkan kepada Rasulullah menjadi majelis yang baik. Apapun sesuatu yang biasa dinisbatkan kepada sesuatu yang luar biasa, yang biasa jadi luar biasa. Saya tanya, Ibu, ada ya? Bu, saya tanya, sapu tangan di mana-mana itu kan biasa, Bu ya. Tapi sapu tangan ketika nisbat kepada Bapak Presiden, Masya Allah, meskipun harganya murah, tapi gara-gara ada nama presidennya, sapu tangan yang murah menjadi mahal. Sandal di mana-mana sama, hadirin. Sandal saya, sandal Bapak, harganya cuman yang beda, tapi sandal dipakai di bawah. Mau sandal harga 200, harga 500, harga 12.000, sandal Swallow itu. Sandal artis Ayu Ting Ting itu 60 juta, hadirin. Semua sandal sama, tempatnya di bawah. Tapi ketika sandal tersebut itu bernisbat kepada sandal yang mulia, sandalnya Nabi Muhammad, maka sandal tersebut terangkat menjadi sandal yang paling mulia. Alhamdulillah. Saya teringat, Bapak tahu gambar sandalnya Nabi, itu gambarnya saja. Kalau Bapak tahu itu ada gambar terompah, biasanya di kofia atau di bros, itu ada gambar sandalnya Nabi. Masih belum sandalnya, masih gambar sandalnya saja. Saya kasih ijazah kepada ibu-ibu yang mungkin punya putri atau menantu yang mau melahirkan, agar lancar persalinan tadi itu. Saya dapat doa dari guru saya, kebetulan istrinya. Beliau mengatakan begini, kalau kita punya istri mau melahirkan, atau menantu atau putri mau melahirkan, itu ketika pas lagi mau bersalin, mau melahirkan, nggak usah baca apa-apa. Apa yang dilakukan? Cukup memegang gambar sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat tabarukan, dengan niat cari berkah dengan gambar sandal tersebut, hadirin, insya Allah persalinan menjadi lancar. Alhamdulillah. Saya teringat, saya ini datang dari Malang, kebetulan punya istri 1, anaknya 3.
Jangan kebalik istri 3 anak 1. Berapa? Istri 1 anak 3. Anak pertama namanya deg-degan menunggu kelahiran putri pertama. Itu saya bingung. Saya baca semua macam sholawat sudah saya baca, macam Quran hadis semua saya baca. Terus saya teringat, guru saya mengatakan gak usah baca apa-apa karena wanita saat itu sudah masa-masa paling sulit. Dia bisa memegang gambar terompahnya Nabi saja sudah bagus. Akhirnya saya ingat, saya berikan bros. Saya belikan bros harga 10.000. Itu ada gambar sandalnya Nabi. Saya ingat, saya taruh di bajunya tadi itu. Dia pegang, saya bilang, "Ma, wahai istriku, niat cari berkah dengan sandalnya Nabi Muhammad." Subhanallah, setengah jam anak pertama saya lahir tanpa operasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau lahiran juga saya pegang lagi bros tersebut, 15 menit keluar. Alhamdulillah. Anak ketiga setengah jam keluar. Saya beri ijazah seperti ini kepada ibu-ibu saudara saya yang anaknya mau melahirkan. Masya Allah, nggak sampai 1 jam lahir dengan normal tanpa operasi. Tidak lain berkah terompah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini majelis ini nisbatnya kepada makhluk mulia. Insya Allah yang hadir akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis di mana-mana sama, tapi ketika nisbat kepada majelis Rasulullah menjadi majelis yang paling mulia. Yang hadir semua sama, tapi ketika masuk ke dalam majelis yang mulia, yang hadir menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat majelis semacam ini kayak cabai. Tahu cabai? Ibu tahu cabai, Ibu? Tahu cabai? Halo, halo. Tahu ya? Ya. Orang itu majelis semacam ini seperti cabai. Cabai itu ibu kalau beli cabai di pasar 1 kilo, saya yakin beli 1 kilo harga 15.000. Nggak ada yang dipilih. Yang bagus-bagus dipilih, yang jelek dibuang, yang busuk dibuang. Yakin nggak betul? Nggak seperti itu. Pokoknya harga 15.000 1 kilo dibayar selesai. Betul begitu? Ibu, Bu, Allahumma Muhammad. Kalau pengajian jangan ngomongnya di jamak takhir saja. Nanti kalau ngomong. Bahkan makannya pun nanti ini ceramah dari luar kota, dari Jawa Timur jauh-jauh saya. Kalau sekiranya nggak didengerin saya mau duduk, hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat, majelis kayak gini nih seperti cabai. Ibu tahu cabai? 1 kilo cabai berapa harganya? Sekarang naik. Biasanya berapa? 20.000. Dulu kan 20.000 1 kilo. Saya yakin ibu beli cabai 1 kilo itu nggak dipilih yang bagus, dipilih dulu, kemudian yang busuk dibuang, yang jelek dibuang, lalu ditimbang yang bagus-bagus. Nggak gitu. Pokoknya diambil semuanya, ditimbang 1 kilo, dibayar selesai. Lah dalam plastik itu kan macam-macam cabai, hadirin. Ada yang bagus, ada yang busuk, ada yang rusak, ada yang jelek. Tapi dalam satu kantong plastik dibayar 20.000. Alhamdulillah. Majelis kayak gini sekarang ini kayak cabai. Saya yakin yang hadir ini macam-macam. Yang bagus ada. Nih golongan yang depan-depan ini bagus. Yang busuk ada. Saya tanya, ibu-ibu yang berani sama suami ada nggak? Saya tanya, Bu, saya tanya suami ibu yang sholat subuhnya jam 8 ada nggak? Ada. Nggak ada, jam 9 yang ada. Kita semua macam-macam hadirin. Ada yang busuk, ada yang jelek. Tapi karena masuk ke dalam satu majelis, Masya Allah, dibeli oleh Allah tanpa melihat kekurangan kita. Semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu,
semarakkan majelis semacam ini. Beliau tadi menyebutkan bagaimana sosok pendiri Majelis Rasulullah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Saya teringat kita ini waktu saya kebetulan adik kelasnya Habib Mundhir, pemilik majelis ini. Kami ada pertemuan alumni itu setiap tahun 2 kali. Mulai tahun 1999 sampai tahun 2022, setiap 1 tahun 2 kali kita kumpul. Masya Allah, kalau sudah kumpul hadirin, itu teman-teman itu yang dicari bukan kelebihannya tapi kekurangannya. Misal sini semua alumni, yang ditanya makanannya enak apa enggak. Kalau enggak enak, rewel. Tempat tidurnya enak apa enggak. Kalau enggak enak, protes. Akhirnya ketuanya bilang begini, hei para alumni, kalian datang ke sini untuk kumpul tapi protes makanan, protes tempat tidur, protes lokasi, protes aksesnya sulit. Saya tanya, alumni ini yang nyumbang siapa? Gak ada yang nyumbang, semua dana pribadi saya, kata pemimpinnya. Akhirnya beliau mengatakan begini, mulai ada pertemuan alumni tahun 1999 atau tahun 2000 lah, sampai sekarang 2022, 22 tahun, itu yang nyumbang sampai sekarang hanya 1 orang. Dan gak mau dia pamerkan sumbangannya selama ini. Siapa itu? Kata pemimpinnya, Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah, setiap tahun transfer untuk kepentingan alumni. Masya Allah. Dan beliau mengatakan begini, saya mau nyumbang setiap tahun, tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan umumkan sumbangan saya. Kalau sampai satu saat diumumkan sumbangan saya tidak akan nyumbang lagi. Bayangkan 20 tahun 20 tahun nyumbang, gak ada yang tahu. Dan begitu hadirin, orang sedekah itu yang diterima adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi, bukan yang dipamer. Coba lihat, sampai Rasul mengatakan begini, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang kelak di hari kiamat gak diajak bicara sama Allah. Wala yuzakkihim, gak disucikan oleh Allah. Wala yanzur ilaihim, ditoleh aja enggak. Walahum adzabun alim, dan dia mendapatkan adab yang gede. 3 golongan. Jangan sampai kita menjadi yang 3 golongan. Siapa yang pertama? Kata Nabi, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Golongan orang yang ahli sedekah, tapi setelah sedekah mintanya diumumkan. Hati-hati. Kadang Masya Allah, setelah nyumbang majelis Rasulullah mintanya difoto, setelah nyumbang masjid mintanya publikasi. Hati-hati, pahalamu hilang hadirin. Saya lihat banyak orang Sintang begitu. Dikit-dikit kalau sudah nyumbang masjid, nyumbang majelis, mintanya dipublikasikan. Untuk apa? Kita rugi. Yang rugi 2 hal, pahalanya habis, hartanya habis. Allah kan sudah katakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Kau umumkan, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini. Makanya berapa banyak orang yang pahalanya 20 tahun yang lalu sudah ada, barusan hangus. Siapa? Orang yang biasa ngungkit sedekahnya. Di Jawa sering saya ketemu para haji-haji yang kaya itu. Ketika sudah bangun masjid, selesai ngerehab semua, dia bilang begini, Habib, ini jam dinding ini 20 tahun lalu yang beli saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada jam dinding di masjid. Saya bilang, Masya Allah, pahala Anda hilang, Pak. 20 tahun sudah mengalir, gara-gara sekarang publikasi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat bagaimana ulama kita dahulu. Di Jawa itu ada satu Habib namanya Habib Segaf. Habib Segaf ini terkenal kalau sedekah sembunyi-sembunyi. Beliau tinggal di Pasuruan, sampai sekarang makbarohnya ada. Kalau kita ziarah ke sana, Masya Allah penuh hadirin.
Dalam riwayat beliau ini kalau sudah sedekah, beliau pikul sendiri. Beliau bawa sembako, bawa beras, gula, kemudian datang ke rumah-rumah orang miskin, lalu ditaruh itu. Ditaruh sembako, ditaruh di depan pintu itu gula, ditaruh semua minyak, kemudian pergi. Pernah sekali waktu pas beliau lagi mikul sembako itu, tiba-tiba dengar orang ngelangkah. Itu tengah malam jam 2. Ketika tahu ada orang ngelangkah, apa yang dilakukan beliau? Beliau sudah mau naruh itu sembako. Apa yang dilakukan? Beliau lari, beliau sembunyi. Kenapa? Takut selama ini tahu yang sedekah kepada orang fakir miskin adalah beliau. Jadi banyak orang miskin Pasuruan dulu itu kalau sudah buka pintu ternyata ada beras. Buka pintu ada sembako. Gak ada yang tahu kalau yang ngasih Habib ini. Setelah wafat baru orang yang ngirim sembako sudah nggak ada. Pasti tertuju kepada Habib yang meninggal ini. Belum lagi ketika wafat hadirin, was dimandikan jenazahnya, ada bekas lebam di pundaknya. Orang-orang menyangka betul beliau yang mikul sendiri setiap malam untuk memberikan kepada fakir miskin. Itu ulama dulu. Coba lihat ulama sekarang. Coba lihat orang ahli sedekah zaman sekarang. Kalau sudah diterima, mintanya difoto. Kalau nggak difoto, nggak sah sedekahnya. Itu zaman sekarang. Serah terima, sembako, minyak, selesai, selaman, habis selaman diapain? Dokumentasi. Kenapa? Syarat. Kalau nggak dokumentasi nggak bisa. Seakan-akan pahalanya belum mengalir. Bayangkan, ini salah satu akhlak bagaimana Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa ketika beliau masih hidup menyumbang kepada alumni selama 20 tahun lamanya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kali ini adalah majelis yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang ini kalau enggak hadir majelis semacam ini rentan maksiat. Orang maksiat itu sebabnya tuh ada 4. Jangan-jangan kita termasuk salah satunya. Dalam kitab disebutkan orang maksiat itu penyebabnya 4. Apa? Yang pertama yang paling banyak. Apa itu? Al-jahlu. Kebodohan kepada ilmu agama. Gak punya ilmu agama. Kalau kita tanya, orang itu kenapa berani mencuri? Iya, sebab gak tahu bagaimana ancaman orang mencuri. Kenapa orang itu gak mau sholat? Iya, karena gak tahu bagaimana ancaman orang meninggalkan sholat. Coba lihat. Kalau tahu, gak bakalan. Dalam riwayat disebutkan ketika Isra wal Mi'raj, Nabi itu melihat golongan orang yang megang palu. Bahasa Sintangnya palu ini apa? Palu ya. Pegang palu, dia pukulkan ke kepalanya sendiri sampai hancur. Ketika hancur Allah kembalikan sehat lagi, dia pukulkan lagi, hancur lagi. Sehat lagi, dipukulkan kembali. Nabi heran. Nabi tanya kepada Jibril. Jibril ini orang nggak normal. Di mana-mana palu itu dihantamkan kepada benda lain, bukan kepalanya sendiri. Siapa ini, orang mana ini? Jangan-jangan orang Sintang ini. Jibril mengatakan, haula min ummatika ya Muhammad. Itu umatmu wahai Muhammad. Kata Nabi, umatku. Betul. Siapa mereka yang megang palu dipukulkan kepada kepalanya? Kata Jibril, itu golongan umatmu yang berat ketika adzan berkumandang untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah adzan Allahu Akbar, dipanggil sama Allah, terus kita katakan, waktunya masih lama. Hati-hati yang begitu. Ada nggak yang begitu begini di sini? Banyak ya. Insya Allah setelah pengajian ini kita tobat sama Allah. Coba lihat kalau atasan kita yang manggil, juragan kita yang manggil, kita dapat undangan besok pertemuan jam 8 pagi on time, Masya Allah. Apalagi yang undang orang kaya, dipanggil orang kaya, undangan jam 8, jam 6 sudah siap. Masya Allah, dipanggil sama Allah setiap hari 5 kali, malas-malasan. Tapi kalau sudah ada butuhnya sama Allah, ya Rabb, kabulkan doa kami, cepetan ya Allah, cepetan. Kau kira pembantumu Allah itu?
Makanya jangan, ingat ketika Allah manggil kita cepat datang. Dan itu ancaman orang ketika meninggalkan sholat. Kalau sudah tahu ancaman orang meninggalkan sholat, berarti orang tadi itu sudah tidak punya sifat al-jahlu, kebodohan kepada ilmu agama, akhirnya tidak maksiat kepada Allah. Makanya penting ilmu agama, hadirin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita pengajian semacam ini jangan kira terus kosongan. Zahirnya kita duduk dapat makanan seperti ini, itu zahir. Tahu pahalanya? Dalam sebuah hadis dikatakan, huduru majlis ilmin, orang yang hadir di majlis ilmu semacam ini, khairun min alfi rakaatin, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Saya yakin yang hadir nggak bakal kuat sholat 1000 rakaat. Meskipun yang ceramah suruh sholat 1000 rakaat nggak kuat, hadirin. Tapi sholat 1000 rakaat, kita berangkat ada tetangga kita sholat, Allahu Akbar, kita datang ke majelis 2 jam, pas pulang selesai tetangga sholat 1000 rakaat. Mana afdol? Afdolan kita yang hadir majelis taklim lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Saya tanya, Pak, 1000 rakaat itu banyak apa sedikit? Bu, 1000 rakaat itu banyak apa sedikit? Kalau menurut saya tergantung hutangnya. Kalau hutangnya itu 3000, maka 1000 itu sedikit, hadirin. Tapi kalau itu hutang kita hanya 300, 400, 1000 itu Masya Allah lebih-lebih banyak. Sekarang saya tanya, kita ini punya hutang apa enggak sama Allah? Alhamdulillah, ngaku ternyata terakhirnya. Tadi bilang enggak ada, sekarang akhirnya ada. Coba lihat kalau ngomong enggak ada. Ini masjid apa bukan, Ustaz? Masjid ya, hati-hati masjid. Bapak, di masjid itu kalau orang sudah masuk ke masjid, diem, jangan ngomong apapun selain zikir kepada Allah. Nabi mengatakan, man takallama bikalamid dunya fil masajid ay fil masjid. Barang siapa masuk masjid terus ngomong duniawi. Bapak masuk nawarin sepeda motor, ada Vario 2016, minta 7 juta, mau? Satu bilang, lihat barang dulu. Ibu nawarin kerudung pas di masjid. Apa kata Nabi? Ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan, itu hangus pahalanya 40 tahun. Loh, apa salah Ustaz nawarin barang? Bukan nawarin barang yang salah, tempatmu yang salah, bukan di sini nawarin barang. Hati-hati ucapan duniawi di sini. Itu baru 1 kali 40 tahun. Kalau 10 kali ngomongnya 400 tahun. 400 tahun itu kita nutupi pakai apa? Pakai sholat sunnah. Sholat subuh aja jam 8, apalagi sholat sunnah. Mau pakai puasa, gak percaya saya orang Sintang ahli puasa. Kalau Ramadan mungkin puasa, sholat puasa mungkin Senin Kemis, mungkin ibu-ibu. Apalagi puasa Daud. Tahu puasa Daud? Puasa Daud itu sehari puasa, sehari buka puasa, sehari puasa, sehari buka. Itu puasa Daud. Saya dengar dari Ustadz Sony itu orang Sintang tuh, Beb. Itu kalau puasa itu sehari buka, sehari buka, sehari buka. Nggak pernah puasa, Beb. Itu orang Sintang itu. Terus mau nutupi pakai apa? Itu baru satu omongan sudah 40 tahun hangus pahala kita. Ini kalau omongan bisnis. Apalagi kalau sudah pas pemilihan, Masya Allah, masuk masjid ngomong, pilihanmu 01 apa 02? Dia bilang 02. Masya Allah, kalau saya 01. Ada nggak begini di sini? Hilang pahalanya 40 tahun. Itu kalau 1 kali, kalau setiap Jumat. Kalau setiap sholat 5 waktu dia ngomong 10 kali saja, 400, hadirin. Kalau nggak ditutup dengan pahala 1000 rakaat, kita tutup pakai apa, hadirin? Kalau nggak ditutup dengan pahala majelis yang 1000 rakaat itu, kita tutup pakai apa? Sholat sunnah sudah jarang, puasa sudah enggak, sedekah orangnya kikir. Masya Allah, haji umroh nunggu dihajikan baru berangkat. Terus kita tutup pakai apa? Nggak ada cara nutup yang lain kecuali kita hadir majelis-majelis semacam ini yang pahalanya 1000 rakaat.
Sekarang saya tanya kepada panjenengan. Berarti 1000 itu banyak apa sedikit? Masih banyak berarti. Pak, 1000 itu banyak apa sedikit? Masih banyak. Berarti kalau masih banyak, gak ngerasa utangnya banyak sama Allah. Ini laki-laki paling sering kalau sudah masuk masjid, ngomongnya urusan duniawi. Ingat 40 tahun amalnya hilang. Itu baru omongan. Lain lagi saya ingatkan, jangan pernah ngotori masjid, jangan pernah buat bau masjid. Terutama untuk para ahli hisab, jangan rokokan di masjid. Hati-hati, saya tanya orang yang berani rokokan di masjid, berani nggak rokokan di kamar bupati? Mana ahli hisab? Ngacung tangannya. Nggak berani sekarang, nanti keluar langsung rokokan lagi. Berani nggak rokokan di kamarnya bupati? Nggak berani. Rokokan di mall yang penuh dengan AC? Nggak berani. Di masjid kau berani. Berarti menurutmu kamar bupati lebih afdol daripada masjid? Pak, rokokan itu hukumnya ada 3. Ada boleh, ada makruh, ada haram. Silahkan yang mau rokokan. Saya tidak mengharamkan rokok. Tapi ulama mengatakan ketika rokokannya di masjid, semua sepakat ulama mengatakan haram. Bukan gara-gara rokoknya, tempatnya hadirin. Ini tempat mulia. Masjid ini mulia. Coba lihat tsunami di Aceh, yang tersisa apa? Masjidnya. Ingat waktu gempa di Bantur, di Jogja, waktu di reporter mewawancarai orang yang dari lantai 7 waktu gempa turun cari masjid pakai handuk saja. Bayangin, ditanya sama reporter TV, kenapa bapak kok langsung lari ke masjid? Dia bilang, dalam alam bawah sadar saya, masjid itu tempat paling aman. Kalaupun nanti gempa saya meninggal di masjid, insya Allah husnul khotimah. Saya tanya, misal naudzubillah Sintang ada gempa, lari kemana kalian? Ke kantor? Apa ke alun-alun sana? Apa di rumah? Tawakkal ala Allah? Enggak ada, semua masuk masjid. Kenapa? Yakin di alam bawah sadar kita, tempat paling mulia adalah masjid-masjidnya Allah. Makanya hati-hati masuk masjid. Berapa banyak orang masuk masjid keluar pahalanya hilang. Dan berapa banyak orang masuk masjid keluar, Masya Allah, bawa pahala yang sangat banyak. Apa? Tergantung adab kita, bagaimana menjaga kemuliaan masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang saya bilang banyak hutang yang laki-laki itu gara-gara masuk masjid ngomong duniawi, kurang jaga adab. Ibu-ibu saya ingatkan. Untuk yang kedua, ibu-ibu ini bilang 1000 itu masih banyak. Berarti nggak ngerasa punya utang. Saya ngasih satu hadis. Nabi itu pernah mengatakan begini, kita kan berumah tangga Pak, saya sama panjenengan sama Bapak ini kan punya istri, kan begitu. Kehidupan rumah tangga ini kan silih berganti, ada masa-masa romantis, ada masa-masa tengkar, kan begitu Pak. Sama dengan Kanjeng Nabi, dengan Nabi Muhammad begitu. Cuma Nabi Muhammad antara masa romantisnya dengan masa tengkarnya lebih banyak romantisnya. Itu Nabi. Kalau kita banyak apanya? Ngaku aja, banyak apanya? Banyak tengkarnya, piring pecah sudah banyak, korden sudah sobek berkali-kali sudah biasa. Hati-hati. Saya ingatkan, Ibu, satu hadis saja. Kata Nabi, "Ma min imra'atin qalat li zawjiha." Ketika ada istri tengkar dengan suaminya, mana afdol? Afdolnya diem. Kalau sudah marah, bapak ngalah, diem. Kalau misalkan ibu yang marah, bapak diem. Kalau bapak yang marah, ibu diem. Jangan sama-sama marah, akhirnya bentrok. Sampai ketika ucapan keluar, barangkali itu penyebab amalmu hilang. Nabi mengatakan, "Ma min imra'atin qalat li zawjiha." Berapa banyak istri mengatakan kepada suaminya ketika bertengkar, apa katanya? "Ma ra'aitu minka khaira." Mas, abang, selama kita nikah, saya nggak pernah rasanya senang. Tiap hari tengkar, sakit hati aja. Dada ini sesek, sakitnya tuh di sini bang. Apa kata Nabi? "Illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan
Orang perempuan yang berkata seperti itu kepada suaminya, 70 tahun aman ibadahnya hangus, hadirin. Bayangin, itu kalau satu kali. Kalau tiap hari tengkar 700 tahun hilang. Makanya ibu-ibu jaga omongan. Kalau marah sama bapak, saya selama nikah dengan abang gak pernah senang. Ditanya, anaknya berapa mas? 10. 10 hasil tengkar apa hasil enak? Bohong, gak pernah senang tuh bohong. Kalau sudah tengkar lupa dengan kebaikan suami. Makanya jaga mulut. Ketika ngomong seperti itu, 70 tahun aman ibadahmu hilang. Itu satu kali. Kalau 10 kali berapa? 700 yang hilang, 700 tahun. Kalau nggak ditutup dengan pahala 1000, mau tutup pakai apa? Gak ada. Majelis inilah yang bisa menutup hutang-hutang kita kepada Allah. Sudah majelisan nggak mau, suruh hadir aja capek, nyumbang juga enggak. Terus yang diharap dari orang ini apa? Diharap meninggal aja lebih enak. Suruh hadir nggak mau, dibilang majelisnya itu majelis nggak jelas, sanadnya nggak jelas. Ya hati-hati. Ini teman saya, Ustadz So ini teman saya di Malang. Gurunya saya kenal, nyambung gurunya ini, gurunya terus namanya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu nyambung termasuk habaib yang nasab dan sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi Muhammad. Kadang orang itu banyak, pengajiannya nggak jelas. Sebenarnya ngomongnya nggak jelas. Maling teriak maling. Kalau mau tanya sahabat akrabnya. Satu pondok, satu guru sama saya tahu orangnya baik. Makanya orang zaman sekarang ini, Masya Allah, nggak lagi mau dengan ustadz-ustadz yang ada dari pondok pesantren. Maunya yang instan. Kalau nggak masuk di YouTube, dicoret jadi ustadz. Masya Allah, kalau nggak ngaji di YouTube modelnya sudah ustadz ini nggak laku. Hati-hati, di YouTube itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya bagus. Tapi orang kalau sudah gurunya lewat YouTube, hati-hati, ilmu sampean, ilmu anda tidak menyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadirin orang yang dikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang haram, dikit-dikit bilang wah nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Terus kalau nggak dilakukan oleh Nabi kemana larinya? Neraka. Sampai ada satu orang masuk pondok yang dikit-dikit neraka. Ini orang polos, nggak tahu apa-apa. Masuk pondok mungkin salah masuk. Ketika diajak oleh gurunya jalan-jalan, ketemu orang lagi maulidan, lagi asyokol, ya Nabi salam alaika. Banyak yang hadir. Terus murid tadi tanya kepada guru, guru, itu yang hadir maulidan nanti hukumnya gimana? Kata gurunya, di neraka. Waduh, semuanya di neraka, semua di neraka. Baik, jalan lagi. Tiba-tiba nggak lama lihat orang lagi tahlilan. Afdhalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Yang hadir ribuan. Murid tanya sama guru, guru, kalau yang tahlilan itu gimana? Neraka. Waduh, neraka semua. Berangkat lagi. Ketika berangkat lagi lihat ada jamaah rombongan 3 bis. Banyak lagi ziarah kubur. Ya Allah, lagi zikiran, lagi tahlilan. Tanya si murid, guru, kalau yang itu ziarah gimana hukumnya? Neraka. Langsung dijawab neraka. Kata muridnya, guru, semuanya masuk neraka. Betul. Terus di surga aku sama kamu aja berarti. Jadi surganya sepi. Si guru diam. Ya juga. Guru gini aja, mending saya masuk neraka sama mereka daripada masuk surga sama kamu. Kenapa? Gak mungkin sebanyak ini masuk ke dalam neraka. Gak mungkin. Allah itu rahmat, Allah itu kasih sayang kepada hambanya. Orang yang sudah banyak bunuh 100 orang, tobat sama Allah, malam ini diampuni semua dosanya. Apalagi yang masih beda pendapat para ulama. Makanya hati-hati. Banyak sekarang menyekolahkan anak, nggak tahu gurunya sampai kemana. Hadirin, saya teringat, saya ketemu satu ustadz di Manado. Dia bilang begini, ada satu orang Indonesia kirim anaknya belajar agama kemana? Ke Mekah? Enggak.
Ke Madinah? Bukan. Ke Rusia. Rusia itu bukan tempat mencari ilmu agama, tempat bikin bom ya. 4 tahun di Rusia. Setelah keluar dari Rusia, anaknya sudah pakaian seperti pakaian ulama. Si bapak mengatakan begini, wahai anakku, kau sekarang sudah umur 25 tahun, kau sudah punya titel LC, dan kau waktunya menikah. Biar bapak yang cari mungkin putra kiai, putra ustadz, putra tuan guru. Nanti biar jodoh putri daripada orang-orang alim cocok dengan kau yang punya ilmu. Apa dia jawab? Dia bilang, enggak, saya sudah punya calon. Kata si bapak, alhamdulillah. Siapa? Coba dengar. Kalau salah guru begini. Kata dia, calon saya adalah adik perempuan saya sendiri. Loh, kata si bapak, adikmu? Iya, yang satu darah denganmu. Betul. Gak boleh. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, hadis Nabi melarang. Kata dia, siapa yang melarang? Yang melarang siapa? Yang melarang itu Al-Quran. Coba lihat tafsirnya, itu salah penafsirnya. Ulama semuanya salah, yang benar begini. Itu hadisnya itu bukan seperti itu, tafsirannya begini. Nikah dengan saudara kandung itu boleh, kata dia. Na'udzubillah, salah guru, salah jalan. Makanya mau mondokkan anak, hadir ke majelis harus tahu sanadnya kemana. Kita tahu Ustadz ini, Ustadz Soni, sanadnya kepada Tuan Guru Hasan. Tuan Guru Hasan sanadnya kepada ulama terkenal di Mekah, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Habaib. Terus nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo cari ilmu agama pas kepada sumbernya, hadirin. Maka dari itu, ini yang pertama saya bilang, orang maksiat penyebab pertama adalah kebodohannya kepada ilmu agama. Dengan kita hadir majelis semacam ini, kita menghilangkan kebodohan tersebut. Setiap pengajian kita bahas kajian-kajian, setiap majelis Rasulullah dibahas ilmu. Untuk apa? Menghilangkan kebodohan terhadap apapun masalah ilmu agama. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini baru yang pertama, masih ada 3. Kuat apa enggak? Ya kuat. Duduk Habib ceramah berdiri, hadirin. Kamu makan enak, Habib berdiri ini loh. Kuat apa enggak? Kuat. Kalau kuat dilanjut, kalau masih ngantuk-ngantuk enggak udah, tidur bareng aja. Kuat apa enggak? Kuat. Yang kedua, penyebab orang maksiat yang kedua apa? Kata beliau Imam Haddad, dha'ful iman. Orang maksiat itu kadang bukan gara-gara enggak tahu hukumnya. Gara-gara apa? Gara-gara imannya lagi lemah. Maaf, 2 bulan 3 bulan kemarin kita dihebohkan ada satu kiai lagi nyabuli santriwatinya 16. Masih ingat? Di TV itu masuk. Lo itu kan tahu hukumnya, Ustadz. Mencabuli hukumnya haram. Itu kan tahu hukumnya. Betul. Berarti penyebabnya dia maksiat bukan yang pertama. Apa? Yang kedua, dha'ful iman. Imannya lagi lemah. Yang kita khawatirkan kepada kita ini ketika kita iman lemah, hadirin. Kalau iman kuat, Masya Allah, manusia itu imannya kadang tinggi, kadang turun. Kalau tinggi, Masya Allah, sholat sunnah semua dikerjakan. Tarawih 20 kurang. Ngomong sama Tuan Guru, ada lagi nggak? Saya maunya 40 rakaat. Lagi naik imannya. Tapi kalau sudah anjlok turun begini, Masya Allah, sholat subuh aja minta dikoser. Kalau 4 rakaat jadi 2, subuh minta koser jadi berapa? Kosong, nggak usah sholat. Kenapa? Iman lagi turun. Yang kita khawatirkan iman turun ini, hadirin. Ahli majlisan betul. Kenapa kok masih ada yang pacaran? Imannya lagi turun. Lalu bagaimana agar iman ini senantiasa stabil? Ulama mengatakan duduk bersama bersama orang yang imannya lagi langgeng, lagi kontinu. Siapa? Mereka para ulama. Datang kepada para ulama, jangan pas waktu butuh saja. Waktu lagi COVID, corona, penghasilan menurun, toko sepi, baru datang. Minta kepada Ustadz amalan-amalan pesugihan. Kalau nggak lagi begitu, nggak pernah datang. Nanti kalau sudah lagi dapat rezeki, Ustadz ditinggal. Udah lupa dengan Ustadz. Kalau lagi banyak utang, datang lagi Ustadz, banyak utang. Betul didoakan, setelah sukses, lupa lagi.
Makanya duduk dengan para ulama, para kiai, para habaib. Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan iman tadi itu. Ketika mau turun, dikatrol, diambil lagi, jadi stabil. Itu tujuannya. Habib tanya, di Sintang ini ulama jarang, Habib. Terus gimana caranya dengan majelis-majelis zikir semacam ini? Meskipun nggak ada ceramahnya, minimal zikiran bareng, baca yasin bareng, dibaan bareng, sholawatan bareng. Tujuannya agar iman kita nggak anjlok, hadirin. Kalaupun nggak ada lagi majelis-majelis kecil semacam ini, minimal kita ziarah kubur. Ada nggak kuburan di sini? Yang keramat mungkin? Hah? Kalau nggak ada ya sudah, majelis-majelis zikir inilah yang insya Allah iman kita stabil. Jangan sok, Masya Allah kalau saya kiai, saya Habib, iman bakal terus. Kalau saya Habib, saya kiai, saya tuan guru, iman bakal naik terus. Jangan sesumbar. Itu yang nyabulin 16 orang, apa bukan orang punya ilmu? Kiai bahkan, naudzubillahi min dzalik. Apa tujuan kita? Bukan untuk membuka aibnya, tapi mengambil pelajaran. Berapa banyak orang yang berilmu juga turun imannya. Dengan turun iman bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, duduk dengan tuan guru, kemudian duduk bersama orang-orang soleh, itu meningkatkan iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, orang maksiat itu penyebabnya yang ketiga apa? Tulul amal. Apa tulul amal? Ini banyak ini. Panjang angan-angan urusan duniawi. Nggak puas dengan harta yang dia punya. Kalau sudah punya HP 1, pengennya 2. Punya 2, pengen 3. Punya 3, pengen buka konter. Itu biasa. Punya mobil 1, pengennya 2. Coba 2, kan enak. Istri 1, saya 1. Allah kasih 2. Ngomong lagi, coba 3. Saya 1, istri 1, anak saya 1. Jadi enak. Dapat 3 minta 4, itu manusia nggak ada puasnya, hadirin. 2 hal kata ulama yang nggak pernah puas. Apa? Ilmu agama. Kau tuntut ilmu di pondok pesantren 10 tahun, 15 tahun, kau keluar pasti mengatakan aku orang bodoh, kurang kepada ilmu agama. Yang kedua harta. Sudah punya miliaran di rekening, sudah banyak uangnya. Kira-kira kalau dikasih uang 100.000, diambil apa enggak? Diambil apa enggak? Diambil. Enggak ada puasnya urusan duniawi. Kadang yang begini menghalalkan segala cara. Hutang sana, hutang pinjol, hutang bank, hati-hati. Yang semacam itu banyak ribanya, hadirin. Hadirin, kalau Anda diajak tengkar dengan tuan guru, takut apa enggak? Takut kan? Kalau Anda diajak tengkar dengan Rasulullah, takut apa enggak? Takut kan? Ingat, orang yang main riba itu yang ngajak tengkar Allah. Hati-hati. Sekarang bahasanya Masya Allah, oh bunganya kecil kok Pak, 0, hati-hati, itu riba itu. Itu riba. Apa ancamannya? Kata Rasulullah, la'anallahu akilar riba. Dilaknat orang yang makan riba. Wa muwakkilahu, yang menulis sekretarisnya. Wa katibahu, sekretarisnya. Wa syahidahu, saksinya. 4-4-nya itu dilaknat. Itu dulu. Kalau sekarang semuanya, satpamnya dilaknat, yang nganter dilaknat. Hati-hati dengan riba. Berapa banyak hadirin dikit-dikit pinjam online. Saya ketemu satu haji kemarin, kaya. Anda tahu bilang apa? Habib, kalau urusan kitab Habib nomor 1, tapi kalau urusan hutang saya nomor 2 Habib. Saya nomor 1 Habib. Habib pengalaman di kitab, kalau saya pengalaman di hutang. Saya jatuh bangun usaha sudah 4 kali. Saya sudah ambil pinjaman 1 miliar, jatuh lagi, bukan tambah sukses. Terus kapan saya sukses? 2 bulan kemarin saya sukses ketika sudah nggak punya hutang yang berkaitan dengan riba. Dia pesan kepada saya, Habib, urusan hutang piutang saya lebih pengalaman, jangan main riba. Tahu ancamannya? Nabi ketika Isra wal Mi'raj ngelihat ada orang perutnya besar. Ketika berusaha bangun tersungkur jatuh. Heran Nabi.
Tanya, man haula ya Jibril. Jibril itu siapa Jibril? Orang mana itu Jibril? Jangan-jangan orang Sintang lagi Jibril itu. Kata Jibril, haula min ummatika ya Muhammad. Itu umatmu wahai Muhammad. Siapa? Kata Jibril, akilur riba, orang yang makan riba. Tahu riba, Pak? Tahu riba enggak? Bu, tahu riba enggak, Bu? Gini, riba itu kalau dulu bahasa kuno namanya riba. Kalau sekarang bahasa bunga. Jangan banyak makan bunga, bukan kembang. Tahu kembang? Itu kembang, enggak mungkin kita makan. Tahu bunga? Pak, tahu bunga enggak? Tahu. Langganan. Hati-hati. Gak bisa buat usaha. Allah itu gak nuntut kita kaya, hadirin. Kalaupun kita kaya, gak mungkin kita bawa ketika kita meninggal. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalau sudah dijamin sama Allah, jangan cari jalan yang haram. Kenapa? Gak bakal barokah. Na'udzubillah. Ya. Kemarin kebetulan teman saya, teman pengajian, biasa taklim ke saya. Itu SMS, Habib boleh curhat, silahkan. Laki, karena saya tidak terima curhat perempuan. Curhatnya laki, kecuali terpaksa, kalau cantik saya terima. Jadi dia bilang begini, Habib bagaimana ini? Kenapa? Saya punya problem. Kenapa? Saya punya hutang banyak, Habib. Berapa hutangnya? 120. Kok bisa? Saya pinjam untuk usaha. Pas COVID kemarin, corona, lagi sepi, akhirnya usaha saya hilang. Gak jadi, gak jalan, utangnya 120. Saya mau tanya satu aja, apa? Boleh gak saya jual ginjal saya? Saya bilang, waduh jangan, sebentar. Kok bisa sampai jual ginjal? Saya mau tanya. Allah itu, kalau ada hambanya ikhtiar usaha, gak mungkin Allah bangkrutkan. Kamu minjem 120 juta untuk apa? Ikhtiar, mau bikin toko, buka sesuatu yang halal. Gak mungkin Allah tutup jalannya itu. Saya mau tanya, kamu main riba enggak? Dia bilang, alhamdulillah Habib, kalau pinjol 25 aplikasi. Nah ini, yang bikin gak barokah pinjolnya ini. Ditagih, debt collector datang, mau dibunuh, gak bayar bakal dibunuh. Dia bilang, daripada saya dibunuh mending anggota badan saya, ginjal saya jual. Siapa yang salah? Dia yang salah. Kenapa? Mencari jalan yang salah, akhirnya dia yang terima akibatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, duniawi yang kita punya sementara, hadirin. Ya, itu sementara, yang ada di tangan kita sementara, titipan dari Allah. Makanya ketika orang banyak keinginannya kepada duniawi, na'udzubillah akan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, saya lihat sudah gak kuat, miring-miring sudah merem semuanya. Yang terakhir. Masih kuat? Kuat. Habib berdiri kuat, masa yang duduk gak kuat? Yang terakhir, nomor 4. Apa? Penyebab orang maksiat kepada Allah yang keempat adalah aklul haram wasyubuhat, makan makanan yang haram atau makan makanan yang syubhat. Lihat kata Nabi, man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Orang yang makan makanan haram pasti maksiat, mau nggak mau, sadar nggak sadar. Pak, kalau ada orang Sintang sini pernikahan atau khitanan atau tasyakuran rumah, ngundang konser, bisa dipastikan sumber penghasilannya haram, hadirin. Kenapa? Soalnya kata ulama, harta akan kembali kepada sumbernya. Di mana didapat, di situ dia akan keluar. Tapi kalau ada harta kita, tasyakuran ngundang sholawat, tasyakuran ngundang pengajian, pernikahan ada pengajian, berarti penghasilan Anda selama ini halal. Alhamdulillah. Orang kalau sudah makan makanan yang haram pasti maksiat. Makanya sekarang saya heran, di TV-TV yang kita pikirkan apa? Higienis, vitamin. Ya, takut apa? Takut penyakit, Pak.
kalau masuk ke liang lahat gara-gara penyakit, gak bakal ditanya sama malaikat mungkar nakir. Masuk ke liang lahat, ditanya, kamu mati kena kolesterol, kenapa bisa begitu? Gak bakalan. Mati gara-gara corona nih, gak bakalan. Tapi kalau mati gara-gara makananmu haram, hati-hati, malaikat mungkar dan nakir menunggu. Untuk urusan makanan higienis gak higienis itu hanya ikhtiar. Coba lihat orang gila, kadang makan di tempat sampah, alhamdulillah sehat walafiat. Kan begitu. Secara akal gak masuk. Yang paling sakit banyak di rumah sakit orang gila. Kenapa? Makannya gak jelas. Tapi masya Allah kadang naudzubillah, yang kena penyakit-penyakit yang naudzubillah, yang mengerikan orang yang kadang was-was begini-begini. Tapi nggak milih apakah ini halal, haram, syubhat, sikat semua. Jangan. Dipilih halal apa enggak. Orang ya. Pernah ada satu cerita, ada orang ketika tiap hari dia tukang kayu, setelah potong kayu bakar dijual ke pasar. Tiba-tiba setelah berapa tahun wafat. Ketika wafat, anaknya mimpi bapaknya disiksa di kubur. Ditanya, Pak, saya lihat sholatmu lengkap, puasamu lengkap, sedekahmu banyak, kenapa kau disiksa? Dan semua jeripayahmu semuanya halal. Kau tukang kayu, kemudian kau jual ke pasar, apa salahmu? Lihat, dengar. Kata si bapak, betul. Itu gara-gara dulu waktu saya ikat tuh kayu dan sudah dibeli sama orang, sudah saya terima pembayarannya, kayu itu saya petik dikit. Untuk apa? Untuk tusuk gigi saya. Saya zalim hanya sedikit saya petik untuk tusuk gigi saya. Gara-gara itu aku disiksa di liang lahat. Itu tusuk gigi, Pak. Kalau yang korupsi gimana siksanya itu? Orang dulu nyuri itu langsung, Pak. Nyuri ketangkep, nyuri ketahuan. Kalau sekarang nyurinya hebat. Pakai apa? Tanda tangan, hadirin. Masya Allah. Lebih banyak hasilnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jaga dari barang-barang yang halal, dari barang-barang yang haram. Cari yang halal. Dan jangan pernah mengatakan kehidupan orang lain lebih enak dari kita. Wah, enak itu orang kaya. Dikit-dikit naik mobil, turun, pakai remote, mobilnya bunyi, pek-pek. Wah, enak. Ya Allah, aku nggak punya pek-pek, ya Allah. Allah itu adil, Pak. Kadang Allah lebihkan di harta, Allah kurangi di sisi yang lain. Allah lebihkan di hal ini, Allah kurangi di hal itu. Hadirin, saya pernah diundang orang kaya. Rumahnya dari gang 1 sama gang 2 tembus. Tahu kamarnya berapa? 16 kamar. Saya masuk kamar mandinya semuanya marmer. Saya bilang dalam hati, andai saya tidur di kamar mandi aja sudah cukup dingin. Enak kamar mandinya, apalagi di kamar. Masya Allah, orangnya kaya. Ketika makan ramah tamah, saya tanya, Pak Haji, maaf Pak Haji, maaf. Ya. Punya anak berapa Pak Haji? Kata Pak Haji, maaf Habib, belum punya anak Habib. Ya Allah, langsung saya bilang, mending saya. Ini Pak Haji dengan semua kemewahannya, Masya Allah belum punya anak, hadirin. Terus saya tanya, berarti 16 kamar yang mentereng lantai 3 ini cuma isi 2 orang Pak Haji? Betul. Wah, itu kalau kejar-kejaran sama istri juga kesel Pak Haji. Betul. Bayangin, Allah lebihkan di harta, Allah kurangi di urusan keturunan, hadirin. Kalau kita kebalikannya, urusan harta, ya Allah sempitnya luar biasa. Setiap akhir bulan utang, awal bulan dibayar, akhir bulan utang lagi, gali lubang tutup lubang. Tapi urusan keturunan, Masya Allah berkembang biak. Kalau nggak anak 5 nggak mau. Lihat tetangga anaknya 6, ayo nambah lagi. Syukur sama Allah. Saya tanya, enakan mana? Yang pertama kaya cuman nggak punya anak, atau seperti kita kadang sempit, kadang luas, tapi Masya Allah kesebelasan. Minta yang mana? Enak yang kedua. Kenapa kau masih iri dengan kehidupan orang lain, hadirin? Tuh di Batu ada orang kaya terkenal,
punya saham di Jatim Park Group paling besar. Saya tidak tahu namanya, cuma saya diceritain. Dia punya tanah per meternya 3 tahun yang lalu, bukan sekarang, 3 tahun yang lalu ditawar per meter 15 juta per meter. Karena di Batu itu kota wisata. Dia punya 10 hektar. Coba kalikan 15 juta dikali 10 hektar, 150.000 meter. Berapa? Kau hitung sendirilah, nanti SMS aku. Itu uangnya segitu. Tapi maaf apa? Allah lebihkan di situ. Allah kurangi di mana? Kalau minum nih orang pakai selang di lehernya. Allah kurangi dalam kesehatan. Gak bisa minum makan lewat sini, gak bisa. Pakai selang di sini. Mau begitu? Per meter 15 juta mau. Tapi kalau minum di sini. Kita nggak punya per meter 15 juta, tapi urusan makan, Masya Allah. Daging lembu masuk, soto ayam masuk, apalagi bulan Ramadan, bahkan punya tetangga aja masuk. Kalau sudah perayaan tahlil bilang, Alhamdulillah. Adik, nggak usah masak, kenapa? Tetangga mati. Tinggal kita makan aja. Masya Allah. Nanti tetangga ada yang mati lagi bilang, sudah nambah lagi. Kau bawa anak, aku datang. Kau juga ikut bantu-bantu, enak. Kau makan, aku makan, anak kita makan. Gak usah masak. Habis maghrib gadu-gadu, gak habis isya soto, enak. Setelah 3 bulan gak ada orang mati, tanya sama istrinya, adik, gak ada yang mati sekarang, sepi. Barangkali kau yang mati nanti. Allahumma Muhammad. Maka dari itu 4 hal. Ayo hati-hati jangan sampai maksiat 4 hal. Jangan sampai maksiat 4 hal penyebab orang itu maksiat. Apa yang pertama? Lupa, sudah belum pulang sudah lupa. Saya berdiri 1 jam sudah lupa, percuma berarti. Apa yang pertama? Kurang ilmu agama. Yang kedua, imannya lemah. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan urusan duniawi. Yang keempat, makan makanan yang haram. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari kebodohan, dijauhkan dari iman yang turun, dijauhkan dari tulul amal, panjang keinginan, dijauhkan dari makan makanan yang haram. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan hidup, keberkahan dalam harta, keberkahan anak, menjadi anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara keluarga kita yang sakit Allah kasih kesembuhan. Mudah-mudahan yang kena musibah Allah angkat musibahnya. Mudah-mudahan yang lagi butuh uang Allah beri rezeki yang halal. Mudah-mudahan perkumpulan kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini akan berbuah duduk kita di surganya Allah bersama Nabi Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dan dengan hadirnya guru kita Habib Mustafa bin Idrus Al-Khidr, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pulangnya kita dari majlis ini kita mendapatkan suatu hidayah, petunjuk, dan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.